Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Ibu Siti Rohmatin. Kita akan membahas materi ke-12, Al-Khulafa'ur Rasyidin, penerus perjuangan Nabi Muhammad SAW. Namun sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita lihat peta konsep dari Al-Khulafa'ur Rasyidin terlebih dahulu. Ada 4 khalifah yang termasuk Al-Khulafa'ur Rasyidin. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang kedua Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang ketiga Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan yang keempat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian untuk sifat-sifatnya dan keteladanannya akan Bu Rohmatin bahas di slide berikutnya. Al-Khulafa'ur Rasyidin atau Khulafa ar-Rasyidin berasal dari 2 akar kata, yaitu khalifah atau khulafa yang artinya pengganti atau pemimpin, dan kata ar-rasyid yaitu orang yang mendapat petunjuk. Jadi menurut bahasa, Al-Khulafa'ur Rasyidin yaitu orang yang ditunjuk sebagai pengganti atau pemimpin yang selalu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita perhatikan khalifah pertama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar nama lengkapnya adalah Abdullah bin Abi Quhafa At-Tamimi. Pada zaman pra-Islam, dia bernama Abdul Ka'bah. Kemudian setelah masuk Islam, namanya diganti oleh Rasulullah SAW dengan Abdullah. Ia termasuk sahabat paling dekat dengan Rasulullah SAW. Beliau, Abu Bakar As-Siddiq, mendapat gelar As-Siddiq karena beliaulah yang membenarkan peristiwa Isra Mi'raj yang dialami oleh Rasulullah Muhammad SAW pertama kali. Abu Bakar dilahirkan di kota Mekah 2 tahun sesudah tahun gajah. Kira-kira tahun 573 Masehi, ia adalah seorang pemikir di kalangan Mekah yang memandang bahwa penyembahan berhala itu suatu kebodohan dan kepalsuan belaka. Karenanya, ketika diajak oleh Rasulullah SAW untuk memeluk agama tauhid, ia pun dengan segera menerimanya. Ia merupakan orang yang pertama masuk Islam dari kalangan kaum laki-laki. Setelah Rasulullah SAW wafat, Abu Bakar terpilih menjadi khalifah. Setelah memerintah selama 2 tahun, Abu Bakar wafat pada tanggal 23 Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah pada usia 63 tahun dan dimakamkan di samping makam Rasulullah SAW. Beliau dikenang oleh para sahabat sebagai khalifah yang sangat taat kepada Allah dan Rasul-Nya, serta berbudi pekerti luhur, tidak sombong, dan amat sederhana. Selanjutnya mari kita lihat prestasi Abu Bakar As-Siddiq.
Yang pertama, memerangi orang murtad. Orang murtad adalah orang yang keluar dari agama Islam. Yang kedua, memberantas nabi palsu. Yang ketiga, pengumpulan dan penulisan ayat-ayat Al-Quran. Yang keempat, memperluas wilayah dakwah Islam. Kemudian keteladanan karakter Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama, rendah hati atau tidak sombong. Yang kedua, berhati tenang. Ketiga, sederhana. Keempat, penyabar. Yang kelima, adil dan suka bermusyawarah. Yang keenam, dermawan. Yang ketujuh, penolong bagi kaum yang tertindas. Yang kedelapan, senantiasa membenarkan berita yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita perhatikan khalifah yang kedua, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, nama lengkapnya adalah Umar bin Khattab bin Nufail, keturunan Abdul Uzza al-Quraisy dari suku Adi, salah satu suku yang terpandang dan mulia. Umar dilahirkan di Mekah 4 tahun sebelum kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika menginjak remaja, ia mendapat kepercayaan dari suku bangsanya Quraisy untuk menjadi wali dalam berbagai perundingan dengan suku-suku yang lain. Salah satu sifat yang menjadi karakter Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah pemberani, tidak mengenal takut dan gentar, mempunyai ketabahan dan kemauan yang keras, serta tidak mengenal kata ragu dalam dirinya. Dengan masuknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ke dalam barisan kaum muslimin, maka mulailah Islam mendapatkan amunisi baru untuk menyusun kekuatan dalam berdakwah. Memang benar, setelah masuknya Umar ke dalam Islam, para sahabat menjadi lebih berani dengan terang-terangan berdakwah dan melakukan aktivitas keagamaan. Julukan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW ialah Al-Faruq, yang artinya orang yang bisa memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Karena keberaniannya, maka Umar bin Khattab dijuluki oleh Rasulullah singa padang pasir. Sekarang kita perhatikan prestasi Khalifah Umar bin Khattab. Yang pertama, melakukan perluasan wilayah Islam. Yang kedua, suka mendahulukan kepentingan orang banyak. Yang ketiga, suka menyusup ke kampung-kampung untuk melihat keadaan rakyatnya. Kemudian keteladanan karakter Umar bin Khattab. Yang pertama, seorang yang pemberani. Yang kedua, suka bermusyawarah dan bijaksana. Yang ketiga, bersikap adil. Yang keempat, bersikap toleransi. Selanjutnya, bersikap sederhana. Kemudian, bersikap jujur. Dan terakhir, Umar bin Khattab, orang yang bijaksana. Sekarang kita perhatikan khalifah yang ketiga adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, nama lengkapnya adalah Utsman bin Affan bin Abil As bin Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf dari suku Quraisy. Lahir pada tahun 576 Masehi di Thaif. Ibunya yang bernama Urwah adalah putri Ummu Hakim al-Baidho,
putri Abdul Muthalib. Nasab Utsman melalui garis ibunya bertemu dengan nasab Nabi Muhammad SAW pada Abdi Manaf ibnu Qusay. Nasab Utsman bersambung melalui Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf. Sedang nasab Rasulullah SAW bersambung melalui Abdul Muthalib bin Hisham bin Abdi Manaf. Ayah dari Utsman, Affan, adalah seorang saudagar kaya raya dari suku Quraisy. Utsman memangku jabatan khalifah selama 12 tahun, dimulai dari 23 sampai 36 Hijriah atau 644 sampai 656 Masehi. Mulai dari usia 70 sampai 82 tahun. Kepemimpinan Utsman sangat berbeda dengan kepemimpinan Umar. Hal ini disebabkan karena ketika Utsman diangkat sebagai khalifah telah berusia 70 tahun, serta sifat lemah lembut yang dimilikinya. Selama kepemimpinan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dibagi 2 periode. Periode yang pertama, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu membawa Islam kepada kemajuan yang luar biasa, terutama dari segi perluasan dakwah. Pada masa periode pertama ini, segalanya berjalan lancar dan stabil. Kemudian di periode kedua, Khalifah Utsman mengalami berbagai rintangan yang cukup besar. Di antaranya adalah pemberontakan dan pembangkangan di dalam negeri yang dilakukan oleh sekelompok orang yang kecewa terhadap baiat khalifah dan beberapa kebijakan pemerintahannya. Adapun prestasi Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sebagai berikut. Yang pertama, mengganti gubernur-gubernur wilayah Islam yang ingin memisahkan diri setelah wafatnya Khalifah Umar. Yang kedua, memperbanyak naskah Al-Quran yang sudah dibukukan menjadi 7 eksemplar. Ketiga, membangun bendungan untuk menjaga arus banjir yang besar dan mengatur pembagian air di kota-kota. Yang keempat, membangun perekonomian dan menyempurnakan pengaturan administrasi negara dan membangun angkatan laut. Yang kelima, membangun jalan-jalan dan jembatan-jembatan untuk memperlancar jalur dakwah dan perekonomian. Terakhir, mendirikan masjid-masjid dan memperluas masjid Nabi di Madinah hingga 160 kali 150 meter hasta dengan tiang kualam, dinding batu berukir, bertahta perak dan atap melengkung. Adapun keteladanan karakter Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yang pertama, sikap kedermawanan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Yang kedua, sikap keadilan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Yang ketiga, sikap kesederhanaan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Yang keempat, sikap Utsman sebagai diplomat ulung terbukti ketika diplomasi dengan kafir Quraisy saat Fathul Makkah. Terakhir, sikap kejujuran Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Khalifah yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, nama lengkapnya adalah Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Abdi Manaf.
Dia dilahirkan di Mekah pada tanggal 13 Rajab sekitar tahun 600 Masehi. Ia merupakan anak laki-laki keempat dan terakhir dari Abu Thalib. Abu Thalib adalah adik dari Abdullah, ayah Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, Ali bin Abi Thalib adalah saudara sepupu Nabi Muhammad SAW. Dikatakan ia masuk Islam pada usia 10 tahun. Setelah dewasa, Ali bin Abi Thalib dinikahkan dengan Fatimah Az-Zahra, putri bungsu Nabi Muhammad SAW. Pernikahan ini terjadi 2 tahun setelah peristiwa hijrah atau sekitar tahun 624 Masehi. Setelah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu wafat, melalui musyawarah, masyarakat muslim beramai-ramai membaiat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Ali menerima baiat pada tanggal 24 Juni 656 Masehi atau tanggal 25 Zulhijjah 36 Hijriah di Masjid Madinah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memerintah hanya 6 tahun. Selanjutnya, selama masa pemerintahannya, ia menghadapi berbagai pergolakan. Pada masa pemerintahannya, pada tahun 658 Masehi, ibu kota pemerintahan dipindahkan dari Madinah ke Kufah. Alasan Ali memindahkan pusat pemerintahan dari Madinah ke Kufah adalah karena ia tidak menginginkan kota suci itu terkotori kancah politik. Pada tanggal 20 Ramadan 40 Hijriah atau 661 Masehi. Adapun keteladanan karakter Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang pertama, beliau cerdas dan pandai. Yang kedua, pemberani. Yang ketiga, sabar. Yang keempat, tabah dalam menghadapi masalah. Dan terakhir, sebagai panglima perang, pemberani dan gagah perkasa. Selanjutnya, prestasi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yang pertama, dalam perluasan dakwah Islam, Islam telah sampai ke daerah Sind yang terletak di bagian barat India. Yang kedua, dalam urusan politik, Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengganti para gubernur yang diangkat khalifah sebelumnya, serta membasmi para pemberontak dan pembangkang kekhalifahan. Yang ketiga, dalam urusan pembangunan, Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu membangun kota Kufah dengan bentuk baru dan dijadikan sebagai pusat pemerintahan. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan, Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dikenal sebagai pembina dan menyusun dasar-dasar ilmu nahwu. Ia mempunyai murid yang sangat cerdas bernama Aswad Ad-Duali yang menyusun dasar-dasar ilmu nahwu untuk meluruskan bacaan dan pemahaman terhadap Al-Quran dan hadis. Ali bin Abi Thalib seorang ilmuwan yang sangat cerdas. Rasulullah SAW mengatakan, "Anna madinatul ilmi wa aliyu babuha." Saya adalah kota ilmu dan Ali adalah pintu gerbangnya. Anak-anakku yang solih dan solihah, setelah kita mengikuti pembahasan tentang Al-Khulafa'ur Rasyidin, maka ada tugas yang harus dikerjakan.
yaitu mengerjakan tugas 5 PAIBP kelas 7 materi 12. Bu Rohmatin memohon agar anak-anakku bisa mengerjakannya dengan baik, sehingga tidak ada tugas yang tidak dikerjakan. Selamat mengerjakan dengan ikhlas dan sungguh-sungguh. Semoga sukses. Amin. Demikian pembahasan kita kali ini. Semoga ada manfaatnya. Mari kita tutup dengan doa akhir majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada kurang dan lebihnya saya dalam membawakan materi ini, minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.